Terus kalau sudah ini kita masuk di sini di menghitung persentase windrows arah angin. Jadi kan ini ada beberapa arah mata angin toh. Ada 8, sebenarnya ada 8. Ini arah yang utara selatan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi di antara 8 ini teman-teman terserah mau pakai yang mana untuk buat contoh menghitung persentase windrows. Jadi nanti persentase windrows ini yang kayak macam begini, dia itu untuk bak kontrol ini windrows wind cover rate kan. Ini wind kan sudah kita kasih masuk dari data-data semua yang di link itu. Ini wind cover rate-nya. Jadi kita harus buat juring-juring perhitungan luasan juring untuk bak kontrol 9 ini windrows yang 98533 ini. Contohnya kenapa di sini dia tak warna-warna ya macam begini. Saya contohkan yang warna merah toh. Jadi yang ini yang mau dibuatkan luasan area juring ini yang ada di dalam kotak ini, yang ada di dalam kotak biru ini toh, yang ada dalam kotak biru. Yang ada dalam kotak biru tapi dia kolom yang kena garisnya. Ya macam ini. Ini yang 0,1 ini, angka 0,1 ini dia tak akan di dalam garis biru. Terus kolomnya bak kena garisnya dan ini kolomnya. Kenapa tidak diambil ini? Karena dia tidak berpotongan begini. Kecuali dia ini tak pindah di sini. Nah, ini tak ambil. Ini yang diambil. Karena posisinya dia di sini garisnya, sedangkan kolomnya di sini, dia kan tidak kena perpotongannya, jadi tidak diambil ini. Macam ini juga tidak diambil, ini tidak diambil. Jadi yang kena perpotongan macam ini toh, ini kena perpotongan. Kenapa? Karena di sini yang di sini area yang diarsir, area yang di dalam garis, di sini ada sedikit dalam kotak ini yang area di dalam luar. Nah, ini kan yang warna merah, ada 4 dia. 1 2 3 4 toh, ada 4. 1 2 3, ada paling bawah 4. Nah, ini kan masuk di area lebih dari 40 kan. Nih, lebih dari 40. Area lebih dari 40 toh. Ini juga lebih dari 40. Nah, jadi semua data yang warna-warna merah ini di lebih dari 40 toh. Terserah teman-teman mau kasih warna apa, cuman saran ikut saja ini supaya tidak pusing toh. Nah, terus dia kan ini sudah tahu toh, dia di area lebih dari 40 toh, sudah tahu ini neto nih. Yang kita belum tahu ini dia berada di derajat mana. Nah, ini dia di lebih dari 40 masuk dalam kategori derajat 20. Nih, masuk di dalam kotak derajat 20. Jadi dia di plot di sini thread. Oh, dikasih warna yang di sini lebih dari 40 derajat 20. Nih. Terus yang ini. Yang paling bawah berarti lebih dari 40 derajat 330. Nih. Toh, dia masih masuk dalam kolom 330 ini. Nih. Kalau di sini dia, kalau yang ini dia 340. Jadi yang di RC ini masuk dalam kolom 330. Terus yang paling bawah itu 150 yang ini. Toh, dia lebih dari 40 tuh karena dia paling luar. Terus sudutnya dia di 150. Terus yang merah ini begitu juga, dia di 200. Nih. Tuh, di 200. Dia ada 4 data itu. Jadi dia baku, karena ini kan lingkaran. Jadi yang sebelah sini yang dikasih jadi contoh, yang di bawah mengikut karena dia kan lingkaran. Ada 2 buah garis, sejajar dalam lingkaran, pasti hasil luasannya itu sama. Misalnya ini yang mau dihitung kan, pasti sebelah sini sama, sebelah sini juga sama luasannya, sebelah sini juga sama luasannya, gitu.
Terus ini yang hijau tua. Hijau tua itu kan yang kedua. Nih, ada 4 data juga. 1, 2, 3, 4. Toh? Nah, ada 4 data. 1, 2, 3, ini nih 3, 4. Oke. Terus nah, dilihat lagi. Ini kan tadi yang lebih dari 40. Terus kalau nggak salah lingkaran yang ini yang kedua 34 sampai 40. Nah, lihat nah. Dia masuk di 34 sampai 40 tuh, lingkaran 34 sampai 40 ini. Ini lingkaran 34 40, 34 40 karena dia lingkaran pertama, lingkaran kedua. Jadi dari sini 1, 2 sampai seterusnya ke belakang. Tuh, masuk dia di lingkaran kedua. 34 sampai 40. Ini lingkaran kedua. Terus sama kayak tadi. Sudah masuk tuh, sudah Netomi masuk di lingkaran kedua, ini lingkaran semua ini. Cuman yang kita mau tahu di mana dia posisinya, derajat keberapa. Nah, ternyata yang ini dia masuk di derajat 30. Tuh, nih, derajat 30. Dia masuk di kolom ini, kolom 30 ini. Terus kita kasih tinggal kita plot warnanya di lingkaran kedua 3440, terus derajat 30. Oke. Yang ini lagi dia di 320. Tuh, derajat lingkaran kedua derajat 320. Oke. Begitu seterusnya sampai semuanya ini. Sampai ini toh, kalau sudah bagian atas, ini bagian atas ketemu bagian bawah. Nanti tengah-tengahnya itu jadi begini. Dua-dua begini. Nih, ini tengahnya sudah jadi 4. Ada semua, ada 4 data semuanya. Tapi teman-teman, jangan terpaku sama yang besar ini karena ada yang paling kecil. Coba lihat. Ada yang paling kecil, kecil sekali kan? Abu-abu itu ini abu-abu. Toh kecil sekali dia. Kenapa? Ini masuk teman-teman. Ini masuk kategori luasan juring karena dia kotaknya. Coba ya, kotaknya ini dengan ini. Dia masuk dalam kotak toh. Ini. Dalam kotak, di dalam garis biru juga. Jadi masuk. Nah, ini teman-teman. Ini kecil masuk. Jadi dia yang warna abu-abu toh. Yang warna abu-abu itu dia di lingkaran keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Dia di lingkaran keempat. Hitung coba kalau tidak percaya. 1, 2, 3, 4. Nih abu-abu. Toh? Abu-abu. Dia di lingkaran keempat. Kita kasih masuk juga. Dia di lingkaran keempat, derajat ke 280. Contoh, ini kan sama semua toh. Ada 4 data. Nanti ini ada 4 data ini. Mana ini semua? 1. Ini 2. 3. Ada 4 semua itu. Nih, 4. Toh, ada 4. Ada 4 data itu. 1, 2, 3, 4. Yang tadi kan contohnya yang ini dia masuk di 280 toh. Masuk di 280 kalau enggak percaya. Dia di lingkaran keempat toh. 1, 2, 3, 4 toh, di lingkaran keempat semua. Terus 280. Nih, enggak percaya. Nih, abu-abu. Terus sama semua seterusnya ini sampai di warna yang biru muda ini sama semua. Kalau sudah semuanya ini mengerti teman-teman, juring ini, terus kita masuk di luasannya.